Shalom, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami, teristimewa kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karuniakanlah kami hikmat yang daripadamu untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan terdapat dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan kita adalah hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Ibarat dalam perjalanan, supaya kita tidak tersesat atau tidak mengalami jalan buntu, tentu kita harus mengikuti petunjuk arah yang terpampang di atas jalan, atau bisa juga kita bertanya pada orang yang tahu arah tujuan kita. Tapi juga dalam kecanggihan teknologi sekarang ini, kita bisa menggunakan smartphone dengan aplikasi Google Maps atau GPS untuk mencari lokasi, dan kita dituntun melalui rute menuju suatu tempat atau yang menjadi lokasi tujuan kita. Nah, begitu juga dalam perjalanan hidup ini. Hikmat merupakan petunjuk arah yang dapat menuntun kita tiba pada tujuan yang tepat dengan jalan yang benar. Ibarat sebuah kapal, hikmat adalah kompasnya. Hikmat menuntun orang ke jalan yang benar.
Tema sentral yang disampaikan dalam kitab Amsal ini adalah ajakan berhikmat untuk hidup dengan benar. Sebuah hikmat yang berawal dari sikap hidup yang mau tunduk dengan penuh kerendahan hati kepada kedaulatan Allah. Amsal merupakan terjemahan dari kata Ibrani marshal yang berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Amsal-amsal ini digubah untuk mengajar umat Allah tentang bagaimana hidup yang berhikmat, karena hikmat memanggil orang agar hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah, dalam bahasa Yunani sophia, dan bahasa Inggris wisdom. Diibaratkan kumpulan kata-kata bijak dari orang tua kepada anak. Dalam hal ini pengamsal menempatkan diri sebagai orang tua yang memahami bahwa menasehati itu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Pengamsal mengawali bacaan kita dengan sapaan, "Hai anakku." Semua orang tua pasti menginginkan anaknya berjalan di jalan yang benar. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya salah langkah atau membiarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Karena itu perlu adanya nasihat, arahan dan didikan dari orang tua. Kata "hai anakku" di sini bukan hanya ditujukan kepada anak-anak, melainkan semua orang percaya. Dikatakan di situ, "Jikalau engkau menerima perkataanku," baik itu perkataan orang tua dan perkataan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, telinga dipakai untuk memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kepada kepandaian, berseru kepada pengertian, dan menunjukkan kepada kepandaian. Artinya mengejar hikmat. Jikalau engkau mengejar hikmat, mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Banyak orang berpendapat bahwa emas adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi tahukah kita bahwa dalam hidup ini ada yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, yaitu hikmat dan pengertian. Pengamsal menegaskan bahwa hikmat Tuhan tidaklah instan, saudara-saudara. Diibaratkan perak dan harta terpendam, untuk mencari dan memperoleh hikmat itu butuh usaha, kerja keras, dan dengan ketekunan. Nah, kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan, karena hikmat dapat menuntun kita pada jalan yang benar. Dengan berhikmat kita dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang hikmat berarti berbicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Dengan kata lain, hidup mengikuti kehendak Tuhan, karena sumber hikmat ialah dari Tuhan. Hikmat adalah sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita manusia. Kalau di pasal 3 ayat 14-15 dikatakan, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Salomo mengatakan demikian untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari hikmat dan pengertian itu sendiri. Karena itu harus berusaha untuk mendapatkannya. Itu sebabnya juga pada saat Tuhan bertanya kepada Salomo perihal apa yang Salomo kehendaki untuk Tuhan berikan kepadanya, maka respon dari Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja 3, Salomo dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kejayaan, dia tidak minta popularitas, juga dia tidak minta kekayaan, melainkan yang Salomo minta adalah hikmat dan pengertian. Hikmat itu kita tahu bersama bahwa hikmat tidak sekedar kepintaran atau kepandaian, karena orang yang pandai belum tentu ia berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat sudah tentu dia pandai.
Hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika kita hidup dalam takut akan Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang berhikmat. Takut akan Tuhan artinya hidup menghormati Tuhan, sikap merendahkan hati dan diri tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian menolong orang yang jujur sebagai perisai, penjaga, pemelihara jalan orang yang setia. Dan orang yang berhikmat pasti akan menempuh jalan yang baik, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Selanjutnya pengamsal mau menunjukkan apa faedah, apa manfaat jika hidup menggunakan hikmat Tuhan. Jika hikmat ada di dalam hidup orang percaya, maka ada hal yang menyenangkan dan membahagiakan yang akan kita nikmati. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Bahkan pengamsal mengatakan bahwa orang yang menggunakan hikmat Allah akan terhindar dari jalan-jalan yang jahat, tipu muslihat, dan akan dihindarkan dari mereka yang menempuh jalan yang gelap. Dari pengaruh orang-orang yang menyukai kejahatan. Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang yang telah hidup jauh dari Tuhan. Mereka memilih jalan sendiri, jalan yang menuju kepada kegelapan. Sementara orang yang menyimpan hikmat dalam hatinya akan terhindar dari perempuan jalang dan perempuan asing yang berusaha merayu. Artinya di sini mungkin dimaksud adalah perempuan non-Israel yang dinikahi oleh laki-laki Israel. Pernikahan semacam ini mengandung bahaya karena perempuan-perempuan itu kemudian mempengaruhi keluarganya dalam hal iman. Kita baca di sini bahwa perempuan itu sendiri sebelumnya telah meninggalkan pasangan hidupnya dan juga telah meninggalkan Allah. Kejahatannya bertambah karena perempuan itu mempengaruhi banyak orang untuk meninggalkan Allah. Maka akhir hidup si perempuan itu jelas. Ia akan mendapat penghukuman dari Allah. Dapat kita baca di ayat 18 dan ayat 22. Namun di sisi yang lain hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Kalimat-kalimat pengamsal ini mendorong kita untuk memilih jadi orang berhikmat. Sebab tanpa hikmat kita akan tersesat. Tetapi hikmat melindungi orang agar tidak melangkah di jalan yang keliru, tetapi menuju kepada jalan yang benar. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dan maknai lewat bacaan kita saat ini? Bahwa dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan hikmat. Sebab hikmat menuntun kita ke jalan yang benar. Hikmat juga menuntun kita membuat keputusan yang tepat dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Maksud pengamsal ialah supaya manusia tidak salah pilih. Pakai akal budi, minta hikmat dari Tuhan supaya dapat menjatuhkan pilihan yang benar. Mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa hikmat dari Tuhan, apalagi ketika kondisinya tidak tepat, dapat menjadi keputusan yang keliru. Tetapi keputusan berdasarkan hikmat Tuhan sudah pasti dia penuh pertimbangan dan keputusannya akan tepat dan benar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah fondasi hikmat yang sejati. Hikmat berkaitan dengan takut akan Tuhan. Semakin kita takut dan hormat kepada Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus, maka semakin pula kita memiliki pengetahuan akan kebenaran-kebenaran Tuhan dan semakin kita menjauhi kejahatan. Hidup yang dibenarkan karena hikmat yang bersumber dari Allah memungkinkan kita bisa menjalani hidup yang benar. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat?
yaitu hikmat dari Tuhan. Tentunya dengan kita rajin baca Alkitab, pelajari dan renungkan firman Tuhan, rajin beribadah, karena dengan beribadah kita mendengar firman. Baca Alkitab setiap hari, dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dan hiduplah dalam takut akan Tuhan, mengenal Allah lebih dalam. Kejarlah dan mintalah hikmat dari Tuhan, karena hikmat, pengertian yang benar, pengetahuan dan kepandaian berasal dari Tuhan. Sekali lagi, karena hikmat Tuhan itu keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, dan tidak ada kebahagiaan lain yang melebihi kebahagiaan orang yang hidup dalam kebenaran hikmat dan takut akan Tuhan. Itulah berkat dari hikmat. Ketika seseorang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika seseorang mau sungguh-sungguh mau mengerti tentang jalan kehidupan, apa yang berkenan kepada Tuhan, mau memperoleh hikmat Allah seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ada orang yang mengejar harta seringkali menghalalkan segala cara. Dia berusaha untuk mendapatkannya, sekalipun banyak hal yang dikorbankan, sekalipun dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mengejar hikmat Tuhan, mengejar hidup takut akan Tuhan, lebih daripada mengejar harta terpendam itu, kita memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang melebihi perak, hasilnya melebihi emas atau harta terpendam. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk mencari harta kekayaan. Manusia hidup bukan hanya sekedar untuk mencari gelar, titel, nama besar, jabatan. Karena apa artinya harta kekayaan, jabatan, titel, kedudukan, tetapi kalau tidak hidup takut akan Tuhan, semua itu sia-sia. Karena itu, carilah dan kejarlah hikmat, kebenaran dan takut akan Tuhan seperti mencari perak dan mengejar harta terpendam. Saudara-saudara, dalam hidup kita butuh hikmat untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, tetapi juga dalam merencanakan sesuatu. Hikmat itu sangat diperlukan dalam menyikapi setiap hal supaya kita dapat berpikir arif dan bijaksana. Hikmat membuat kita mampu memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif, sehingga kita menjadi orang yang baik dan bertindak benar. Demikian juga sebagai anak-anak, hikmat Tuhan itu sangatlah penting dalam menempuh pendidikan, sebagai orang muda dalam pergaulan, supaya bertindak hati-hati berdasarkan hikmat Tuhan. Dalam menentukan berbagai pilihan, kita perlu hikmat. Menghadapi godaan, tawaran, kenikmatan duniawi, tanpa hikmat, hidup bisa tersesat. Seseorang bisa jatuh ke dalam dosa. Begitu juga untuk meraih sukses, menggapai segala cita dan harapan. Kejarlah hikmat dari Tuhan, maka hikmat akan memberikan keberhasilan. Karena hikmat itu akan menyenangkan hatimu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, dan kepandaian akan menjaga engkau. Sebagai orang tua, kita butuh hikmat dalam mendidik anak-anak, untuk mengarahkan, memberi pemahaman, menasehati. Dan dengan berhikmat sebagai orang tua juga, kita akan mampu jadi teladan yang baik dan benar bagi anak-anak kita. Begitu juga saudara-saudara dalam dunia kerja dan bisnis. Usaha apapun, kita harus berhikmat supaya kita berhasil, bukan gagal. Dengan hikmat kita bisa membuat suatu pekerjaan yang berat, yang membosankan sekalipun, menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Orang berhikmat dapat belajar dari kesalahan atau kegagalan, tetapi dia tidak akan larut dalam penyesalan dan memandang ke belakang, melainkan mengarahkan hidup ke depan, minta hikmat dari Tuhan sehingga dapat mengambil langkah
pilihan, keputusan yang tepat dan benar. Itulah hikmat Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berusaha dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kejar hikmat, hidup takut akan Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang berhikmat, dan hikmat Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sumber hikmat yang menuntun hidup kami. Biarlah hikmat-Mu terus ada bersama dengan kami, memberi petunjuk dalam kami menapaki hari-hari hidup ini, supaya kami mampu berjalan di jalan yang benar. Berkati ya Tuhan setiap harapan, rencana, dan kerinduan kami, segala aktivitas, tugas, kerja, dan pelayanan kami. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah kita tetap bersemangat untuk tetap menjalani kehidupan ini dan selalu mengandalkan Tuhan, kejar hikmat, hidup takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua akan menikmati berkat dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendukung channel YouTube saya lewat like, memberi komentar, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada perenungan-perenungan selanjutnya. God bless you.